Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, PPKN. Kalau subtema 1 kita udah belajar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kita belajar sila kedua. Ya, kita udah bisa lihat lambangnya. Apa sila kedua bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dengan lambang rantai emas. Lanjut. Bunyi sila kedua tadi udah Bapak sebutin, dan Bapak harap kamu juga sudah menghafalnya ya, dari kelas 1, kelas 2, sekarang kelas 3. Pancasila juga begitu-gitu aja. Dari zaman Bapak sekolah sampai kamu sekolah juga, Pancasila bunyinya itu aja ya. Lanjut. Nah, arti rantai emas. Kalau di buku kamu itu kamu bisa buka halaman 46 ya. Ini Bapak ringkas arti rantai emas, bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat ya. Makanya dilambangkan dengan rantai. Ya, semakin kuat rantai itu berarti rantai itu tidak mudah putus, seperti hubungan kita dengan manusia lainnya. Ya, makanya manusia harus saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Ingat loh, ada kata saling ya, bukan hanya menghormati atau membantu. Maksudnya apa sih dari kata saling? Kalau kita dibantu orang lain, usahakan suatu waktu nanti kita membalasnya dengan membantu orang itu juga ya. Kemudian jika kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, seharusnya orang yang kita hargai juga harus menghormati kita juga. Oke, selanjutnya, nah itu dari lambang udah Bapak jelasin. Sekarang sikap yang sesuai dengan sila kedua kita bisa lihat di lingkungan sehari-hari kita. Sekarang kamu kebanyakan belajarnya di rumah ya, kamu bisa lihat sikap sila kedua di lingkungan rumah kamu ya. Menemani adik belajar. Kalau punya adik, bantu orang tuanya ya. Orang tuanya mungkin udah sibuk kerja, mamanya sibuk masak, beres rumah. Nah, adiknya kamu yang bantu, karena kamu kan sebagai kakak sudah pernah belajar pelajaran yang sama sebelumnya. Selanjutnya, membantu orang tua itu wajib ya. Orang tua sudah membesarkan kita, memberikan fasilitas yang cukup. Nah, kita juga harus membantu orang tua, meringankan beban mereka. Berbagi bekal kepada teman. Nah, kalau masalah bekal ini bisa saling membantu. Kalau temannya nggak bawa bekal atau ketinggalan, kamu bagi bekalnya ya, bareng-bareng sama yang teman yang lain, agar temannya tidak kelaparan. Kemudian kalau misalnya ketika kamu makan siang ya di sekolah atau dimanapun itu, makanan kamu, bekal kesukaan kamu itu berbeda sama temannya, itu nggak usah berantem ya, cukup dihargai ya. Berbeda pendapat itu wajar. Kalau misalnya kamu suka ayam karena mengandung protein yang tinggi, terus teman kamu suka ikan, kamu nggak perlu bingung, kamu kan bisa nanya ke dia, karena ikan rasanya seperti ini, dan ikan pun juga memiliki protein yang tinggi. Terus buah kesukaan berbeda nggak masalah ya, asalkan itu memang memiliki vitamin yang baik buat tubuh. Menghargai kegemaran teman. Nah, sama ya seperti makanan, hobi juga. Ada yang suka basket, ada yang suka futsal atau bola, gak usah berantem. Dua-duanya sama-sama olahraga ya, baik untuk kesehatan tubuh. Apalagi sekarang masih zaman-zamannya sepeda. Kalau kamu memang sukanya lari pagi, gak suka sepedaan, gak usah iri hati sama yang sepedaan ya. Orang berbeda pendapat, orang berbeda kegemarannya.
Yang penting tujuannya sama-sama untuk kesehatan tubuh kita. Tidak bersikap sombong ya. Kalau bersikap sombong nanti kamu akan dijauhi teman-teman kamu, dan gak ada untungnya untuk bersifat sombong ya. Menghabiskan makanan yang diberi teman ya. Kalau misalnya kamu memang benar-benar gak suka sama makanan yang dikasih sama teman kamu, kamu bisa menolaknya dengan halus, bukan dengan caci maki, kata-kata yang kasar yang membuat teman kamu jadi malu ya. Kamu bisa menolaknya dengan, ayo kita makan bareng aja sini ya. Terus makanan dikasih tetap dimakan sama teman kamu atau bareng-bareng sama teman yang lainnya. Kamu pun ya tidak makan makanan yang tidak kamu sukai atau yang membuat kamu alergi ya. Ada cara yang baik untuk menolak sesuatu yang kita tidak suka ya. Nah, selanjutnya kamu bisa buka halaman 53 dan 54. Di situ ada cerita tentang Nina. Nina yang selalu diberi bekal yang bergizi seimbang oleh ibunya. Ya, bisa kamu lihat macam-macamnya, bisa kamu pahami. Selanjutnya kalau misalnya kamu sudah dibaca, dipahami, memang situ ada tugasnya tanya sama teman, kesukaan dan segala macam. Karena memang dulu masih pandemi, kamu bisa tanya adik kamu, bapak kamu, ibu kamu, ataupun keluarga yang ada di rumah kamu ya. Kesukaannya pasti berbeda-beda. Satu keluarga pun mungkin banyak perbedaan pendapat tentang kegemaran, makanan, warna, pakaian dan segala macamnya, itu berbeda pendapat. Tidak usah bertengkar, bermusuhan, kita bisa saling memahami ya. Cukup sekian untuk penjelasan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga bermanfaat, dan ingat, Pancasila itu tidak hanya kita pahami, tapi harus kita maknai dan juga lakukan dalam setiap harinya. Oke, terus semangat belajar di rumah. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar SBDP, seni tari, tema 1, subtema 2. Kalau di subtema 1, SBDP-nya kita udah belajar apa? Ayo, ada yang ingat gak? Kita belajar pola irama, berarti kita udah nyanyi bareng-bareng pada saat itu. Nah, sekarang kita menari ya. Kemarin bernyanyi, sekarang menari. Kalau bernyanyi itu hanya dengan ucapan vokal dengan mulut. Nah, kalau menari seluruh anggota gerak tubuh kita. Ingat kan, kamu udah belajar kan bahasa Indonesia ya, anggota gerak kita semuanya digerakkan. Oke, lanjut. Tari adalah gerakan tubuh secara berirama dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Ingat loh, gerakan tari itu nggak hanya gerakan sembarangan, tapi dia punya irama mengikuti lagu yang dimainkan ya. Kemudian ada tempat dan waktu tertentu. Biasanya juga tari untuk menunjukkan sebuah arti, bisa sejarah, bisa perjuangan, atau kisah-kisah yang lainnya. Oke, unsur-unsurnya ragam gerak. Bapak udah bilang tadi ya, gerakan kalau tarian. Kemudian pakaian ya, biar apa? Biar penyampaiannya yang melihat tarian itu lebih paham lagi apa sih maksud dari tarian ini. Kemudian yang ketiga, iringan. Maksudnya iringan adalah sini iringan musik ya, bebas musiknya apa aja. Hampir setiap musik bisa dijadikan untuk iringan tarian. Oke, lanjut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan dalam tari. Yang utama itu ada 3. Kepala, tangan, dan kaki. Kalau kepala itu bisa mendongak ke atas, bisa ke bawah, geleng kanan, geleng kiri ya. Tangan bisa kamu putar, kamu lambai-lambai. Kemudian kaki
Yang utama itu biasanya langkah kanan, langkah kiri, berlari juga bisa ya, melompat. Nah, itu gerakan kaki. Selain dengan anggota tubuh, gerak tari juga dibedakan menjadi dua. Paham? Gerak tari dibedakan menjadi dua. Ada apa aja lah? Gerak lemah dan kuat. Lanjut. Ya, sesuai namanya aja kita udah tahu ya bedanya lemah dan kuat. Oke, kalau lemah itu lambat, perlahan-lahan dalam nari. Ini gerakan perlahan-lahan, dayu-dayu. Oke? Ya. Kalau begini diulang, nah itu termasuk kuat. Biarpun gerakannya sama, tapi kalau dengan kecepatan yang berbeda, ya, gerakan kuat itu mengantarkan tubuh dengan cepat dan suara musik yang menghentak. Tuh, biarpun gerakannya sama, tapi kalau kecepatannya berbeda dan lebih mengentak, nah itu juga akan berbeda juga masuknya gerakan lemah dan gerakan kuat ya. Yang membedakan itu kecepatan gerakan. Ya, kalau yang lemah yang pasti perlahan-lahan. Kalau yang kuat ya mungkin mata kamu tuh sampai pusing liatnya, ya merhatiinnya. Lanjut. Nih, ada contohnya nih. Tari serimpi, tari gembyong, sama kupu. Ini semua tarian dengan gerakan lemah. Mereka melakukannya dengan perlahan. Kalau dengan perlahan berarti musiknya pun memiliki pola irama yang lambat. Lanjut. Nah, tadi contoh tarian gerakan lemah, sekarang gerakan kuat. Tariannya ada tari reog. Dari mana tari reog? Jawa Timur. Saman, pasti tahu dong Saman, pembukaan Asian Games. Waktu itu kita pakai tari saman ya, dari Aceh. Tari kecak itu dari Bali. Ya. Selanjutnya, selanjutnya Bapak Ibu guru punya pertunjukan contoh tarian gerakan lemah, tarian kreasi dengan gerakan lemah dengan iringan lagu kupu-kupu yang lucu. Kemarin kita udah nyanyi loh. Nah, sekarang Bapak harus udah hafal ya. Kalau bisa kamu di rumah kamu bernyanyi bareng, boleh juga ikutin gerakan ibu gurunya. Oke?